Oke, sepertinya lengkap semua. Ya, thank you. Lab bio ya, Sir? Lab fisika maksudnya. Kak, ya, betul sekali. Oke, hari ini kita akan belajar gimana cara baca alat ukur. Ya, kalau minggu kemarin saya sudah share PPT di sebentar. Kalian sudah ada ini ya belum? Sudah ada GCR-nya belum? Fisika. Udah ada, Sir, fisika. Berarti belum di ini ya. Ya udah, nanti saya koordinasi dengan Miss Naomi untuk share PPT. Nah, saya harus share PPT-nya juga. Nah, kemarin kan saya cuma ini ya, sekilas aja gitu. Nah, untuk saat ini kita akan coba belajar gimana sih cara bacanya kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk yang ini nanti saya share di GC ya. Cuma untuk saat ini kita lebih enak kalau kita lihat langsung nih. Bentar ini. Nah, ya, ini aja kayak gini. Oke. Kita akan belajar cara baca dari alat ukur. Di sini ada simulasinya. Jadi kalau kalian mau coba, saya share juga linknya ya di rumah. Kalau boleh tahu di kelas sudah sampai mana materinya dengan Miss Naomi? Measurement. Oke, measurement. Nah, di alat measurement itu kan kemarin ada penggaris ya, ada penggaris, juga ada vernier capillars juga ada micrometer screw. Nah, kayak gini. Jadi ada dua nih. Jadi kita akan lihat kira-kira gimana sih cara baca atau cara tahu nilainya berapa kayak gitu. Ya, kan kita nggak mungkin nih saat ini kita ke lab sekolah ya, nggak mungkin. Jadi kita pakai menggunakan lab virtual aja. Oke, yang pertama ada yang namanya vernier capillars ya. Vernier capillars kalau misalnya ada yang namanya vernier. Ini ada empat benda ya. Ada empat benda, ada spare, ada iron block, ada beaker, ada silinder. Oke, kira-kira kalian mau mengukur yang mana dulu nih? Ada yang mau kasih masukan? Kira-kira mau mengukur apa? Cylinder. Cylinder. Silinder. Oke, ini ya. Kita klik. Caranya kita klik. Lalu ya, alat ini kalau misalnya di alatnya langsung ini diputar. Maksudnya ini digeser-geser kayak gini nih. Nah, ini digeser-geser seperti ini. Jadi hanya yang ini aja yang bisa digeser, selebih yang ini nggak bisa. Ini bentuknya tetap ya, jadi tidak bisa digeser. Jadi hanya ini aja yang geser. Nah, nilainya yang mana sih, Sir? Nilainya itu yang ada di sini. Jadi yang ini dibuat di zoom seperti ini ya. Vernier capillary sendiri ada dua scale, dia punya dua skala, two scales. Yang pertama ada main scale, yang kalau saya tandai ya, main scale yang ini. Saya kasih warna berbeda sengaja supaya nanti kalian biar paham yang mana yang main scale, yang mana yang non-use scale. Non-use scale itu yang bawah, yang ini bagian-bagiannya. Sampai di sini any question? Ada yang mau ditanyakan? Ini bagiannya dulu. Kita belum masuk ke berapa-berapanya belum. Perbedaan main scale sama non scale tuh di apa ya, Kak? Kalau main scale itu kalau di penggaris ya, kalian pernah mungkin kalau di penggaris itu ada yang angka 0, 1, 2, 3, 4 betul ya. Oke. Nah, ya kayak gitu. Tapi kalau di sini main scale-nya dia skala utama ini yang di atas ini nih letaknya nih. Yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai di sini. Kalau di sini sampai 15 ya. 15. Nah, kalau non-use scale itu ada di posisi bawah nih, yang ini.
Jadi emang dia ada 2 skala dan dia ada 2 angka kayak gitu kira-kira. Sampai paham? Sudah paham? Maksudnya yang main scale itu yang satu, Ini. 2, 3 itu? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya ini sampai ini ya. Pokoknya 0 sampai titik-titik yang bawah ini dia masuk main scale nih, yang ini. Yang ini nih. Kalau main New skill kan scale itu ada posisi yang bawah. Jadi kalau misalnya non new scale, kalau ini digeser nih. Bentar, ini saya geser dulu ya. Nah, ini saya geser. Nah, non new scale itu yang ini nih, yang bawah. Tapi kalau yang 5, 6, terus di sini juga ada titik-titik yang saya tandai warna biru, itu masuknya ke main scale. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? kegunaan non-new skill apa, Sir? Kegunaan non-new scale itu untuk menunjukkan keakurasi. Jadi maksudnya kira-kira nilai akuratnya berapa sih? Kayak gitu. Okay, thank you, Sir. Ya, jadi kayak gitu ya. Terus fungsinya ini untuk apa sih, Sir? Fungsi alat ini ya, fungsi alat si vernier capillars ini. Fungsinya itu yang pertama, dia untuk mengukur yang ini nih, diameter dalam atau diameter luar. Jadi kalau misalnya kalian punya ini, misalnya kalian punya tumbler deh ya, terus kita mau tahu nih diameternya berapa. Nah itu pakai ini, pakai vernier capillars gitu. Terus diameter uang logam, misalnya kita punya uang receh nih, kira-kira mau tahu dong diameternya berapa. Itu pakai ini, pakai vernier capillars. Itu kedalaman tabung juga sama. Ini tadi ada di sini ada silinder, ada beaker ya. Cuma kan kita pilihnya silinder dulu. Nah ini diameternya kira-kira berapa sih? Oke, gimana cara bacanya sekarang ya? Gimana cara bacanya? Kita sudah tahu main scale yang mana, yang kedua non scale-nya udah tahu yang mana. Kita lihat dulu yang main scale. Cara baca main scale itu sama seperti di penggaris. Kalau di penggaris itu kan dia letak titik-titiknya di atas ya. Kalau ini di bawah bentuknya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada angka 3, betul? Iya, ada angka 3 nih. Sir, ini ada angka 4 gimana, Sir? Berarti cara bacanya gini. Ini 3, 3,1, 3,2 gitu ya. 3,3 dan seterusnya sampai 4. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Terus gimana, Sir? Oke, untuk mencari nilai main scale, kita harus lihat posisinya gini nih. Jadi ini adalah main scale, di sini ada titik, ada non-new scale-nya nih, harus 0. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau misalnya, ini kira-kira, kalau dari sini, angkanya berapa aja sih yang ini sama yang ini? Nih, 0 yang mana sih, Sir? 0 yang ini nih. 0-nya non-new scale itu yang ini. 0. Kira-kira angka 0-nya non-use ini, itu letaknya di angka berapa aja? 3, berapa dan 3, berapa? 3,2 dan 3,3. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain? Tidak. Yang lain bagaimana? Selain Nadine? Benar ya tadi yang ingat Nadine ya? Oke, Sir, berarti yang diambil 3,2 atau 3,3 Sir main scale-nya? Yang diambil adalah angka yang paling kecil. Ini main scale-nya berapa? Main scale-nya berapa? Di sini. Saya tulis ya. Main scale-nya berapa berarti? 3,2 sama 3,3 kecilan mana? 3,2. Oke. 3,2. Unitnya atau satuannya itu sentimeter. Non-new scale-nya gimana?
Nah, kalau untuk non-new scale, kamu cari yang sejajar dengan main scale. Jadi kalau misalnya di gambar bentuknya gini nih. Kalau boleh saya ilustrasikan, bentuknya jadi gini nih. Nih, misalnya di sini angka nih ya. Ini non-new scale. Saya kasih apa namanya? Saya kasih singkatan ya. Non-new scale sama main scale. Ini harus sejajar. Gitu. Terus gimana cara ngitungnya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia hanya ada 10 non-new scale. Kira-kira kalau dihitung, yang sejajar angka berapa sih dari non-new scale? 6. 6. Yang lain setuju? Kita hitung ya. 1 tidak sejajar nih, gitu kan. 2 nggak sejajar juga. 3 apalagi. 4 ya tipis sih Sir, tapi dia nggak sejajar. 5 tipis banget, tapi belum sejajar. Kayak gitu. Nah, ini ternyata ada angka 6 yang sejajar. Jadi non-new scale-nya kita ambil angka 6. Pertanyaannya, dikali berapa sih Sir main scale ini? Non-new scale ini. Nah, di dalam si vernier capillars ini, akurasinya itu segini. Jadi setiap nilai non-new scale itu dikali dengan 0,01 cm. Maka kamu tinggal kali 0,01 cm. Kira-kira berapa? 0,06. 0,06 cm. And then totalnya gimana, Sir? Totalnya berarti berapa? Ditambah 3,2 ditambah 0,06. Berapa tuh? 3,26. 3,26 cm. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti recording ini saya akan share di GC juga ya. Jadi buat kalian, termasuk juga yang coret-coretan ini juga saya share di GC. Jadi kalian nggak usah panik gitu ya. Tadi saya belum tulis gitu. Nah, nanti saya share di GC kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, boleh yang selanjutnya, Sir. Miss Nomi udah siapkan soal juga ya, udah Miss kasih ke Sir Yosep. Nanti coba teman-teman kerjain soalnya, kita bahas pertemuan selanjutnya. Kayaknya nggak keburu sekarang ya, Sir. Iya, karena jam ya. Oke, deh, nggak masalah. Iya, Yang cara penting ini bacanya, dulu. cara Cara bacanya ya, bacanya Sir. dulu. Oke. Oke, terus yang kedua ada micrometer screw, atau kalau di sini bahasanya screw gauge ya. Nah, ini saya coba riset dulu deh. Nah, ini fungsinya untuk apa sih, Sir? Fungsinya itu untuk mengukur ketebalan. Misalnya saya punya tebal kertas gitu kan. Kan kita tidak mungkin mengukur tebal kertas nih. Saya punya buku paket atau buku tulis nih. Saya punya kertas. Itu diukur pakai penggaris. Nah, nanti kalian akan pusing sendiri. Ya. Mengukur benda-benda yang tipis ya, seperti tebal uang kertas, tebal kawat, kayak gitu. Kalau misalnya kalian main musik terus suka main gitar untuk ukur tebal senar kayak gitu. Nah, itu ukurnya pakai yang ini. Screw gauge atau yang kita sebut dengan micrometer screw. Nah, nama sama aja sih namanya. Nah, kalau di sini angkanya berbeda ya. Jadi kalau di dalam soal biasanya itu bedanya di mana sama di sini kita lihat nanti. Ini ada alat-alatnya. Kira-kira kalian mau ukur yang mana nih? Glass plate, ada wire, ada lead shot, ada irregular lamina. Yang wire, Sir. Wire, oke, kita pilih. Terus gimana, Sir, kalau misalnya seperti ini? Ini kita geser ya. Kalau kayak gini kan nggak mungkin digeser ya, jadi kita klik aja nih yang atas. Sampai keluar angka nah, ini seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini angkanya
Jadi ada perbedaan ya. Kalau ini angkanya yang di aplikasi ini itu angka non-new scale-nya itu sampai 99. Sementara kalau soal biasanya bentuknya gini nih. Ya. Sama posisinya, sama dia ada istilah main scale dan ada non-new scale. Kayak gitu. Ada kayak gini lah kira-kira lah ya. Main scale-nya yang mana sih, Sir? Main scale-nya yang ini nih. Main scale. Kalau non-new scale yang mana, Sir? Yang kanan ini nih. Yang ini nih. Yang kanan. Nah, ini yang kita sebut dengan non-new scale. New scale. Fungsinya sama, non-new scale itu untuk akurasi. Kira-kira dia 2, berapa sih? Kayak gitu. Atau 3, berapa sih? Kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan main scale. Bedanya adalah kalau yang di sini, kalau yang di soal biasanya main scale-nya itu ada 0,5. Jadi ada angka bawahnya. Kalau tadi kita putar, ini kalau boleh saya putar ke bawah, ini nggak ada angka bawahnya. Jadi nih, ya. Nah, ini dia nggak ada angka bawahnya. Jadi dihitungnya dia 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Tapi kalau ini ada 0,5-nya nih. Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya di sini 3 gitu. Di sini 4 gitu ya. Nah, ini dihitungnya dia 3,5. Kayak gitu. Oke, sebentar. Ini kayaknya belum kelihatan ya angkanya. Kelihatan angkanya. Nah, kayak gini. Kira-kira berapa sih, Sir, itu angka? Gitu ya. Main scale-nya di sini ada angka 0. Ya udah, berarti main scale-nya 0. Ya. Ini tipis banget soalnya ya, berarti. Main scale itu 0. Ini saking tipisnya dia 0 mm. Gitu ya. Terus non-new scale-nya berapa, Sir? Non-new scale, kita lihat nih, saya coba iris ya. Di sini ada angka 40 kan? 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, ini ada angka 46. Cari yang sejajar. Kalau non-news itu, non-news harus sejajar dengan main scale-nya. Jadi sama kasusnya kayak yang di vernier capillars tadi. Berarti non-news scale-nya berapa di sini? 46, Sir. Oke, kita tulis 46. Kali, angkanya berapa sih, Sir? Dikali berapa? Dikali, nah ini, LC-nya adalah 0,01 mm. Tinggal dikali 0,01 mm. Berapa kira-kira? 0,46 mm. Kayak gitu. Terus setelah itu bagaimana, Sir? Total. Totalnya berapa? Tinggal ditambah 0 ditambah 0,46. Hasilnya 0,46 mm. Tipis banget ya. Gitu. Nah, mungkin kita coba lagi deh yang ini, tapi angkanya yang nggak tipis banget kayak gini nih. Ini tipis banget nih kan. Tipis banget. Kita coba lagi. Kalau di soal bentuknya kayak gini. Tadi Miss Nomi sempat kasih ke saya, bentuknya kayak gini. Nah, tadi saya coba screenshot dulu ya. Mana tadi yang ini? Nah, ini coba saya screenshot dulu ya. Oke. Clear. Terus nih soalnya. Ini vernier capillars tuh ya untuk ukur. Nah, ini bentuknya sama. Nah, contohnya kayak gini. Yang nomor 6. Nah, saya kasih satu contoh ya. Jadi yang lain nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Nanti juga di-share ya. Nah, kalau tadi bedanya kan benar ya. Tadi kan nggak ada koma-koma di bawah ya. Nah, kalau di sini berarti dia hitungnya gimana, Sir? Oke, ini 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, kalau di bawah gimana, Sir? Berarti sini 0, 0,5,
1,5, 2 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini bentuknya kira-kira main scale-nya berapa nih kalau di sini? Angka main scale-nya berapa di sini? 5. Main scale-nya? 5. Main scale-nya 5 mm. Oke. Terus non-new scale-nya gimana? Nah, non-new 42. scale-nya kamu lihat yang dari bawah nih, ada angka 40, terus 40 ya, 40 terus 41. Kalau boleh saya zoom, bisa di zoom deh. Nah, kayak gini deh. Biar enak. Ya. Tadi main scale-nya di sini 5. Kayak gitu. Scale-nya 5 mm. Don't forget ya. Kalau yang ini cm kalau vernier tadi. Kalau micrometer screw dia milimeter. Oke, berapa nih kira-kira? 40? 42. 41, 42. Oke, di sini ya, 42. Berarti non-new scale-nya itu 0,01 dikali dengan 42. Karena kita dapat angka 42 nih. Ya. Terus setelah itu kali deh 0,42. 42. Maka hasilnya berapa? Total 5,42. 5,42 mm. Gitu. Nah, Sir, tadi yang lab tadi saya mau dong Sir coba di rumah gitu. Nanti saya share linknya ya di GC, share link, terus juga PPT yang kemarin juga belum saya share. Kayak gitu. Sampai di sini ada any question dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Helena raise hand. Why, Helena? Berarti kalau mikrometer itu main scale-nya itu lihatnya angka yang paling besar ya? Yes. Yes. Kalau misalnya dia, misalnya ya Helena ya, misalnya di sini 5 nih. Kayak gitu. Terus tiba-tiba di sini ada angka aja. Gitu kan. Terus tiba-tiba gini deh. Nah, ini ya, misalnya begini ya. Berarti yang kamu ambil bukan 5, tapi yang ini. Karena dia ada angka bawahnya. Berarti main scale-nya itu kalau di sini 5,5 mm. Anggap misalnya di sini sama 42 ya. Sama nih 42. Berarti kan dia non-new scale-nya adalah 0, ini non-new scale ya. 0,01 kali 42 kayak gitu kan. Hasilnya 0,42 ditambah 0,42. Jadi hasilnya 5,92 mm. Tuh. Oke, Jadi thank kalau you. yang ya kalau tadi kan kita lihat dia letaknya di antara mana sih? Kalau ini ya, letaknya di antara mana sih? Oh, ternyata tadi 3,2 sama 3,3. Oh, berarti cari yang paling bawah. Gitu. Karena dia belum sampai 3,3. Nah, di sini ada soalnya ada banyak nih. Nanti di-share di GC terus kalian cobalah. Jadi kalau nggak paham, kalau nggak salah kemarin saya sudah share nomor saya ya. Jadi ya oke, yang mau ke toilet izin ya, tapi jangan off cam. Jangan off cam maksud saya. Nah, ini coret-coretannya juga sudah saya screenshot. Silahkan yang mau bertanya, ini dipuasin nih mumpung ada Sir Yosep, ditanyain. Masih gimana ada waktu bacaannya. 5 menit tuh. Oh, masih 5 menit. Ya. Kalau ini kalau kita istilahnya time is knowledge ya. Oh, kalau bukan waktu adalah uang, kalau waktu adalah uang kita bukan businessman ya. Jadi Nanti Miss, ini bukan tugas atau PR, tapi Miss minta teman-teman coba-coba kerjain di rumah. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas pembacaannya berapa aja. Nanti Miss akan pilih random. Tapi ini bukan PR yang harus dikumpulkan. ya, Begitu ya, bukan tugas yang harus dikumpul, tapi harus dicoba. Jadi waktu nanti Miss kita bahas sama-sama, nyambung gitu, sama-sama connect satu sama lain. Oke? jadi ini nggak tidak masuk penilaian gitu ya, tidak dikumpulkan, tapi kalian coba. Kalau kita tidak mencoba kita tidak bisa. Begitu. Oke, gitu. Masih ada 4 minutes
Ya, masih ada 4 menit. Silakan. Kalau ada yang masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan. Mana Lionel? Madeline? Michelle? Nicole? Nicole kemana Nicole? Nicole, Ignacia, Kathleen kemana nih? Mengapa? Oke, Nicole, thank you. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 3 menit lagi. Beatrice, saya tadi cuma nggak lihat muka kamu, tuh. Saya cuma lihat balon tulisan doang. Nicole, raise hand, why? Kok tadi pencet link yang saya kasih kok nggak ada soalnya? Oh, bukan. Itu link yang tadi saya share itu buat percobaan yang ini nih. Kalau soal yang ini nanti kita share di GC ya. Gitu. Yang ini kan maksudnya kan yang kayak gini kan. Nah, itu buat link. Nah, ini kalau percobaan di Word. Kalau ini ya soal ini di Word dan di share. Jadi aku buka di GC. Ya, nanti ya. Setelah ini. Mungkin habis istirahat lah saya share. Karena habis ini kan ada kelas lagi. Mungkin setelah itu kita share di. Edric gimana? Vito, Nadine, Clement. Saya manggilnya random ya. Oke. Nggak ada nih. Berarti sudah bisa ya. Intinya ya. Yang buat nomor 5 yang di bawah itu itunya kan? Mana? Non-use skill-nya kan? Yang mana tuh? Ini. Nah, ini non-use scale, ini main scale kayak gitu. Caranya tadi saya. Bentar, saya stop recording ya.